buat lo yang pengen ngubah hidup lo. Udah nyoba mungkin jadi orang yang lebih baik, tapi gagal. Jadi di video ini lo akan belajar langkah-langkah awal buat mengubah hidup lo jadi lebih baik. Dan pastinya kita akan bahas juga gimana caranya supaya konsisten dan lebih cepat punya hasilnya dibandingin sama orang lain. Oke, cukup banyak yang mau gua rasa di video ini, jadi kita langsung to the point aja. Kita clearin dulu deh keadaan lo nih gimana sekarang. Jadi gini, kalau lo pernah mau merubah hidup lo abis-abisan, bener-bener klik dasar dan banyak banget jadinya yang lo ubah sekaligus, gue cukup yakin lo pasti itu gagal. Kenapa? Well, karena emang basically manusia itu nggak suka disrupsi. Perubahan yang terlalu banyak itu rasanya nggak nyaman. Dan rasa nggak nyaman ini pastinya emang buat beberapa orang pastinya bisa jadi motivasi. Tapi kalau misalnya emang kebanyakan aja gitu yang ada jadinya terlalu banyak resistensi di dalam diri lo. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal resistensi itu apa sih? Resistensi itu maksudnya adalah perasaan melawan yang ada di dalam diri lo ketika lo emang ingin lakukan sesuatu yang lo tahu bahwa itu tuh penting buat lo. Nah, ketika kita ngomongin soal resistensi, ini bukan lagi soal ngomongin apakah lo cukup disiplin, apakah lo cukup termotivasi buat naklukin halangan tersebut. Enggak, kita nggak ngomongin soal disiplin di sini, kita nggak ngomongin soal motivasi juga. Yang ada, kita di sini ngomonginnya gimana caranya kita bisa pinter-pinter merendahkan resistensinya. Supaya emang lo lebih gampang maju, lebih gampang dikonsistensiin juga. Dan jadinya proses lo bagus. Nggak kehambat gitu cuman karena resistensinya kegedean. So, kuncinya apa kalau misalnya kayak gitu buat merendahkan resistensi ini? Systematic changes. Dua kata itu kuncinya. Ya oke, itu target lo emang pengen ngubah diri lo secara mendasar, lo pengen berubah total. Tapi let's be smart at it. Menggunakan strategi yang emang bisa menaikkan chance keberhasilan lo. Kita nggak gabah lah di sini. Dan mungkin prosesnya akan jadi lebih lama. Iya, nggak langsung gitu. Mungkin ada yang di sini berharap bahwa langsung bisa berubah kayak gitu dalam waktu 1 bulan. Nggak lah, nggak bisa. Kita melakukan perubahan ini secara perlahan. Mungkin kalau misalnya rencana lo itu sebulan, ya bisa jadi nggak sesebentar itu. Bisa jadi setahun malah. But I promise you, gue janjiin sama lo, dalam setahun itu lo akan jadi orang yang totally different. Lo akan jadi orang yang sangat berbeda. Jadi langkahnya gimana nih? Yang pertama, set your lean goal. Oke, kita ngomongin soal goal dulu, ngomongin soal tujuan. Kesalahan yang banyak orang lakukan ketika membuat goal adalah mereka membuatnya ini terlalu strict. Gue nggak bilang terlalu spesifik, gue bilang terlalu strict. Kenapa? Let me explain. Misalnya, lo set goal lo itu adalah lo pengen achieve 5 tahun dari sekarang. Lo pengen kerja di bidang perminyakan sebagai kepala operasional dengan gaji minimal 50 juta sebulan. Nah, ya oke lah lo punya tujuan kayak gitu, but that's not the point. Ketika kita ngomongin soal tujuan, apalagi tujuan hidup, gue sendiri nggak yakin gitu apakah aspirasi hidup lo itu emang lo pengen jadi kepala operasional perminyakan dengan gaji minimal 50 juta sebulan. Kenapa gue nggak yakin? Karena penjelasan itu, it's just a means to an end. Itu tuh adalah prosesnya, itu adalah strateginya untuk benar-benar mencapai apa yang lo pengen. Dan apa yang gue maksud dengan ngeliat di sini adalah bigger picture-nya and bigger meaning-nya di balik itu tuh apa. Baik nih misalnya nih, kenapa sih lo punya tujuan hidup, punya gaji 50 juta per bulan? Kenapa juga lo pengen jadi kepala operasional? Kenapa pula perusahaan perminyakan? Apa arti di balik semua tujuan itu? Tujuan ini jadinya incomplete. Dan hanya dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit yang tadi gue bilang, lo bisa tahu apa sebenarnya yang emang lo bener-bener incer. Ya mungkin lo butuh gaji 50 juta karena lo pengen kebebasan finansial. Lo pengen gak usah lagi mikirin lah soal pendapatan dan bisa tenang gitu membiayai mendidikan anak lo lah. Kenapa perusahaan perminyakan? Ya mungkin karena lo mau prestisenya gitu. Karena di perusahaan perminyakan mungkin di lingkungan lo dianggap tinggi banget lah. Dan lo pengen orang respect sama lo. Yeah, there's nothing wrong with it juga toh. Tapi coba deh sekarang gue tanya. Apakah kalau jadi perusahaan perminyakan dengan gaji 50 juta 1 bulan itu satu-satunya cara buat meraih yang tadi kita sebut kebebasan finansial dan respect? I don't think so. Bikin usaha tekstil misalnya, bisa juga dapat dua-duanya. Jadi YouTuber ya mungkin lo nggak dapat respect sih biasa kok jadi YouTuber. Tapi ya again, maksudnya adalah yang tadi lo set di awal, itu tuh strateginya. Itu bukan end goalnya. End goalnya apa? End goalnya kebebasan finansial sama respect. So, cara nanya ke diri sendiri di mana kalau misalnya kayak gini. Nih, kalau misalnya goal lo itu masih kayak yang gue sebut tadi, coba pikir, so what? Emangnya apa yang lo pengen dapetin sih dari itu? Lo pengen gaji 50 juta 1 bulan, so what? Apa yang lo bisa dapet dari itu?
Tapi kalau misalnya lo belum punya goal, yang lo bisa tanya ke diri sendiri adalah, apa nilai yang paling lo hargai di kehidupan ini? Apakah lo sangat menghargai kebebasan misalnya? Apakah lo sangat menghargai prestise, power, pengalaman seru, atau apa nih? Dan setelahnya baru silakan keluar dengan berbagai cara untuk mencapai itu. Ya mungkin tadi kerja di perusahaan tambah, atau mungkin bikin usaha sendiri, atau mungkin bikin channel YouTube sendiri. Dan nanti setelah jalannya kelihatan baru nih jadinya lo bisa ngeliat kira-kira lo itu harusnya jadi orang yang kayak gimana. Nah, kalau misalnya udah sampai ke situ saatnya lo masuk ke langkah yang kedua. Keystone Habit. Apa yang akan merubah lo itu bukan satu perubahan, tapi hal yang akan lo lakukan secara konsisten terus-menerus. Jadi ya gampangnya, kalau misalnya lo mau merubah hidup lo secara signifikan, ya rubah itu kebiasaan lo. Sebelum ngomongin ini sebenarnya gue mesti ngasih disclaimer juga. Gue ngeliat sekarang nih banyak banget orang-orang yang mikir bahwa akan ada satu kebiasaan yang akan membuat hidup mereka benar-benar berbeda. Kalau misalnya lo punya morning routine kayak Steve Jobs misalnya, lo akan jadi se-efektif dan sesukses dia. Surprise? Enggak. Haha, surprise enggak akan. Lo dan orang-orang yang sangat sukses itu enggak cuman dibedain sama satu kebiasaan. Enggak. Jadi kalau misalnya emang lo mau sekece itu dan lo sekarang ambil itu misalnya, ya mau nggak mau, lo mesti banyak banget berubah. Gak bisa cuman lakukan satu hal doang. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah kebiasaan yang menurut gue bisa jadi first step buat lo. Cukup mudah dikerjain buat siapapun, tapi bisa jadi kickstarter juga untuk memendukan kebiasaan-kebiasaan ke depannya. Kebiasaan ini gue sebut sebagai Keystone Habit. Kenapa? Karena habit ini bisa jadi adalah sebuah kunci untuk lo masuk kebiasaan-kebiasaan baik selanjutnya. So, apa nih Keystone Habit pertama yang lo bisa bangun? Gak tahu. Ya mana gue tahu, I don't even know you. Gue gak tahu apa yang lo incar, gue gak tahu lifestyle lo kayak gimana, gue gak tahu masalah apa yang lo punya. Tapi gue bisa kasih guideline, in general lo bisa start dari mana. Apa coba? Olahraga. Kenapa? Energi. Lo akan punya self-control yang lebih baik kalau misalnya lo punya energi. Diet lo ngurangin makan lo pengen nurunin berat badan, itu biasanya ancur pas malam. Kenapa? Energi. Karena lo udah capek kalau malam-malam kayak gitu, ketika lo capek self-control lo jatuh. Biasanya, self-control lo turun dan jadinya kebablasan makan. Dan gimana caranya pertanyaannya membangun reservoir energi? Olahraga. Olahraga juga udah terbukti, bahkan banyak banget benefitnya. Bisa mengurangi stres, bisa naikin mood, bahkan sampai memudahkan kita buat fokus. Jadi, olahraga itu bukan cuma bagus buat badan lo, tapi juga bagus buat otak lo. Jadi kalau misalnya tips dari gua gampangnya, olahraga setiap hari. Start dengan lo coba 7 minutes workout, gua udah pernah bahas juga. Coba lakuin setiap hari. Nanti 2 minggu kemudian ketika udah terbiasa, atau udah bosen, cobain session yang lebih intens. Tapi please, jangan kebanyakan mikir, cobain aja dulu 7 menit itu. Buat selanjutnya, maksudnya kebiasaan selanjutnya yang lo bangun itu pasti beda banget buat kebutuhan setiap orang. Again, tergantung masalah lo, tergantung sama lifestyle lo, tujuan lo dan lain-lain. Apalagi ya kadang-kadang emang kita butuh orang buat sharing satu sama lain ketika emang kita lagi nyoba buat merubah hidup kita. Kita butuh soal sharing soal obstacle, soal exhaustion. Kita hadapin, proses kita gimana dan mungkin juga sampai minta saran. Researchnya American Society of Training and Development bahkan udah membuktikan bahwa keberadaan partner, mentor, atau seenggaknya teman seperjuangan itu signifikan banget buat tercapainya target-target yang lo punya. Jadi kelar, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga, pre-commitment. Oke, nanti gue akan jelasin pastinya. Jadi satu hal dasar yang lo harus tahu dulu nih soal manusia. Manusia itu overall akan lebih termotivasi buat menghindari kejadian buruk dibandingkan sama mengejar kejadian baik. Dan ini tuh ke bawah sampai hal-hal yang kecil juga. Contoh paling sederhananya nih, kenapa lo lebih milih tiduran seharian instead of misalnya gitu ya, jalan-jalan sama teman. Padahal kalau misalnya kita pikir kalau teman lo baik kayaknya, yang jalan sama teman pasti lebih fun, pasti lebih asik, pasti lebih seru. Dan kayak seru aja itu kan ngobrol sama teman yang emang udah deket sama lo. Tapi kenapa kita malah milih yaudah tiduran gitu seharian? Nah ini ada hubungannya sama resistensi yang tadi gua bahas di awal. Dan emang menghadapi resistensi itu hal yang gak enak. Bahkan ketika price-nya itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Jadinya yang mana? Karena yang satu, tiduran di rumah gak napa-napain itu resistensinya bener-bener nol dikit banget. Ya akhirnya, lo tidak melakukan apa-apa. Karena ya again itu lo lebih termotivasi untuk menghindari pengalaman buruk.
dibandingkan sama bahkan ngambil pengalaman yang baik karena ada ekstensi di situ. Nah cuman, hal dasar ini juga lo bisa manfaatin buat produktivitas lo. Sarannya gimana? Pre-commitment. Apaan nih pre-commitment? Jadi pre-commitment itu adalah sebuah proses lo ngeset konsekuensi-konsekuensi terkait sama hal yang lo mau atau nggak mau kerjain. Singkatnya gini, lo bikin beberapa artificial if-then skenario. Ya gak sesimpel itu sih bahasanya. Intinya segini. Jadi misalnya nih, setelah lo set keystone habit yang lo mau bentuk, misalnya lo mau start olahraga setiap hari, lo bentuk pre-commitment dia, bikin rule-nya. Konsekuensi kalau misalnya lo gagal melakukan ini apa, kalau misalnya lo berhasil melakukan ini apa. That's pre-commitment. Dan juga, makin lo berani dalam setting bet, bisa jadi itu bikin tekanan yang bisa bikin lo maju semaju-majunya. Ini contoh aja, gua nggak menyarankan lo untuk mengikuti ini, terutama buat lo yang masih kuliah. Ini agak ekstrim. Ini ceritanya tak juga. Jadi pas gua dulu mau pindah jurusan, jadi gua pindah jurusan dulu. Gua tahu bahwa gua harus belajar mati-matian setiap hari dalam waktu ya kurang lebih 5-6 bulan. So, I set up the bet. Jadi waktu itu gua masih kuliah juga. Kuliah gua alhamdulillah waktu itu berjalan lancar. Tapi tahu nggak apa yang gua lakukan? Akhirnya gua nggak ikut UTS beberapa mata kuliah gue. Kenapa? Sederhana. Karena stake-nya jadi tinggi banget buat gue. Kalau misalnya gue gagal tes pindah jurusan, most likely gue akan drop out. Gue yakin banget 100%. Hasilnya, akhirnya gue bisa belajar lebih dari 14 jam satu hari. Dan ya alhamdulillahnya gue lulus. Tapi kebiasaan belajar 14 jam sehari itu akhirnya kebawa. Bahkan sampai sekarang saat gue udah kerja, gue masih cukup sering juga itu kerja lebih dari 12 jam satu hari cukup sering. Oke, itu contoh ekstrim tapi lo bisa set ide sekreatif mungkin buat pre-commitment lo. Kalau misalnya kita mengacu ke kasus yang ada itu ya, dari menti-menti gue misalnya. Ada menti gue yang pre-commitmentnya adalah, kalau misalnya dia gagal ngelakuin kerjaan harian, dia nggak boleh teleponan sama pacarnya. Gue yakin dia nonton video ini, hey kamu budak cinta. Gue yakin dasar lo budak cinta. Ada juga menti gue yang lain, kalau misalnya dia tidurnya kemalaman, besoknya dia harus ngasih pengamen 50.000. Dan dia benar-benar lakuin itu. Kalau misalnya dia tidurnya kemalaman, lebih dari jam 12 malam, besok dia nyumbang ke pamet 50.000. Dan biasanya emang pre-commitment yang ada hubungannya sama duit. Itu ampuh. So, pre-commitment. Itu yang ketiga dan yang keempat. Mate, lo. Seperti yang lo tahu tadi, satu kebiasaan doang itu nggak akan mengubah lo. Jadi emang bagusnya lo bisa memasukkan beberapa kebiasaan. Nah, jadi di sini kita akan memberikan waktu untuk kebiasaan yang lagi kita bentuk. Itu supaya settle gitu di dalam kehidupan kita. Udahnya kita baru membentuk kebiasaan baik yang lain. Jadi ada loopnya, ada siklusnya. Tentuin kebiasaan apa, udah itu set pre-commitment deh, udah itu lo bentuk. Terus, ya udah balik lagi, lo tentuin lagi kebiasaannya, nextnya apa, lo set pre-commitmentnya, lo bentuk lagi. Pertanyaannya adalah, berapa lama waktu yang lo butuhkan untuk membentuk kebiasaan kan kalau misalnya kayak gitu? Ya banyak perdebatan kalau misalnya soal ini, tapi biasanya gue settle di angka 66 hari. Lewat dari itu biasa gue udah 100% otomatis. Tapi karena gue ambis, gue nggak sabarkan. Dan sepertinya kalian juga kalau kalian nonton video ini jadinya gue bisa set sampai 30 hari biasanya. Supaya gampang dihitung juga. Jadi dalam 1 tahun, kalau lo melakukan dengan baik, lo konsisten, lo disiplin, lo akan punya 12 kebiasaan baru. Itu banyak. Let me tell you, punya 12 kebiasaan baik. Itu akan benar-benar membuahkan orang yang berbeda. Most of people yang gua kenal itu butuh waktu yang jauh lebih lama buat ngerubah diri mereka. Tapi ya membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu emang bukan hal yang baik. Jadi tambahannya adalah yang lo harus kalahkan itu adalah lo yang dulu. Asal lo lebih baik dibandingkan lo yang dulu, you're good. Lo nggak harus cepat-cepat sukses lah. Take your time. Enjoy the process.